Assalamualaikum. Hai semua, ketemu lagi dengan Mr. D di Matematika kelas 8 semester 1. Semester 1 untuk bab 1 yaitu pola bilangan akan dibahas yang pertama pola barisan konfigurasi objek, yang kedua pola dan suku-suku barisan bilangan, yang ketiga barisan dan deret aritmatika, yang keempat barisan dan deret geometri. Pada video kali ini akan dibahas barisan dan deret aritmatika. Sebagai contoh kasus, seorang anak yang setiap hari uang sakunya bertambah Rp5.000. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan penjelasan dari saya berikut. Yang pertama, kita akan membahas tentang barisan aritmatika. Nah, apakah barisan aritmatika itu? Untuk lebih jelasnya, kalian terlebih dahulu perhatikan contoh barisan aritmatika berikut. Barisan yang pertama yaitu suku pertamanya 1, suku keduanya 8, suku ketiganya 15, suku keempatnya 22, dan suku kelimanya 29. Nah, terlihat bahwa setiap sukunya selalu bertambah 7 atau nilainya bertambah. Jadi bisa kita sebut bahwa barisan ini adalah barisan aritmatika naik, di mana memiliki selisih atau beda lebih dari 0. Nah, dalam barisan ini bedanya adalah positif 7. Contoh yang kedua barisannya yaitu suku pertamanya 30, suku keduanya 24, suku ketiganya 18, suku keempatnya 22, dan suku kelimanya 2. Nah, terlihat bahwa setiap sukunya selalu berkurang 6 ya, atau bertambah negatif 6 ya. Maka disebut barisan aritmatika turun, di mana memiliki selisih atau beda kurang dari 0. Nah, di dalam barisan yang kedua ini bahwa bedanya adalah negatif 6. Dari kedua contoh barisan aritmatika tersebut terlihat setiap dua suku yang berurutan memiliki beda yang sama. Nah, barisan ke-1 memiliki beda 7 dan barisan kedua memiliki beda negatif 6. Berikutnya akan dibahas rumus-rumus pada barisan aritmatika. Tapi sebelumnya kalian perhatikan contoh soal berikut. Diketahui barisan aritmatika yaitu 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Pertanyaannya, tentukan nilai suku ke-5, suku ke-9, dan suku ke-250. Nah, dari barisan itu bisa kita lihat bahwa perbedaan antara kedua suku yaitu 3 atau bedanya adalah 3. Maka bisa kita lanjutkan barisannya menjadi 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, dan seterusnya. Maka kalau dilihat bahwa suku ke-5 adalah 15 dan suku ke-9 yaitu 27. Nah, sekarang berapakah suku ke-250? Apakah kita harus melanjutkannya sampai ke 250? Tentu tidak. Kita dapat menggunakannya dengan mengetahui rumus-rumus barisan aritmatika. Di antaranya yaitu yang pertama rumus suku ke n atau UN, di mana UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. Yang kedua beda atau yang disingkat dengan B, di mana B sama dengan UN dikurangi UN min 1. Dengan menggunakan kedua rumus barisan aritmatika tadi,
kita dapat mencari nilai suku ke-250 dari barisan aritmatika 3, 6, 9, 12, dan seterusnya, di mana suku pertama dari barisan tersebut atau bisa kita sebut sebagai A adalah 3. Kemudian beda suku, ya, beda antara kedua suku, kita menggunakan rumus B sama dengan UN dikurangi UN min 1. Kita pakai N nya terserah, saya menggunakan N nya 2 yang kecil saja. Jadi B sama dengan U2 dikurangi U2 dikurangi 1. Jadi B sama dengan U2 dikurangi U1. Maka U2 nya 6, U1 nya 3. Jadi bedanya adalah 3. Nah, kemudian untuk mencari nilai suku ke-250 kita menggunakan rumus UN sama dengan A plus N min 1 kali B, ya, dengan N nya 250, maka U 250 sama dengan 3 dikalikan dengan N nya 250 dan B nya 3, ya. 250 kurangi 1 hasilnya 249. 249 dikalikan 3 hasilnya 747. Kemudian kita jumlahkan 3 dengan 747 hasilnya 750. Nah, jadi suku ke-250 dari barisan tersebut adalah 750. Berikutnya saya akan menjelaskan deret aritmatika. Nah, apa sih perbedaan antara deret aritmatika dengan barisan aritmatika yang barusan kita bahas tadi? Oke. Nah, jika U1, U2, U3 hingga UN, ya, membentuk barisan aritmatika. Nah, bentuk penjumlahan U1 tambah U2 tambah U3 hingga tambah UN, ya, disebut deret aritmatika. Nah, kalau deret aritmatika kita akan menggunakan jumlahan. Maka rumus penjumlahan N suku pertama deret aritmatika yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali A plus UN, atau Sn sama dengan N per 2 dikalikan 2A ditambah N min 1 kali B, di mana Sn adalah jumlah N suku pertama, N adalah banyaknya suku, A adalah suku pertama, B adalah beda suku, dan UN adalah suku terakhir. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan contoh soal tentang deret aritmatika berikut. Diketahui deret aritmatika 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 11 ditambah sampai seterusnya. Pertanyaannya, tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret aritmatika tersebut. Nah, yang ditanyakan berarti hasil jumlah seluruh suku pertama hingga suku ke-10. Nah, dari soal diketahui suku pertamanya atau A-nya 5, beda sukunya atau B 7 kurangi 5 yaitu 2. Nah, ditanya adalah jumlah 10 suku pertama atau S10, ya, karena S10 maka N-nya adalah 10. Nah, kita akan menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikalikan dengan 2A ditambah N min 1 dikalikan B, ya. Kita akan masukkan nilai A, nilai B, dan nilai N ke dalam rumus tersebut, sehingga S10 sama dengan N nya 10 berarti 10 per 2, ya, 2 kali A nya 5 maka 2 kali 5, N nya 10 maka 10 kurangi 1, B nya 2. Nah, hasil kali 2 dan 5 adalah 10, hasil pengurangan 10 dengan 1 adalah 9, maka bisa kita tulis, ya, Oke, 10 bagi 2 itu 5, ya. 2 kali 5 10, 10 kurangi 1 9, ya. Kita kalikan dulu 9 dengan 2. 9 kali 2 adalah 18, maka 5 kalikan 10 ditambah 18. Kemudian kita jumlahkan 10 dan 18 nya, sehingga 10 tambah 18 hasilnya adalah 28. Jadi S10 sama dengan 5 kali 28, maka S10 sama dengan 140, ya. Jadi jumlah 10 suku pertama dari deret aritmatika
5, 7, 9, 11 dan seterusnya ya, atau S10 ya, adalah 140. Nah, untuk melihat kemampuan kalian dan mengetahui keterampilan kalian dalam materi barisan dan deret aritmatika ya, selesaikan latihan soal berikut ya. Setiap minggu Dina menyimpan uang di laci. Pada minggu pertama Dina menyimpan Rp500, minggu kedua Rp700, minggu ketiga Rp900, minggu keempat Rp1.100. Begitu seterusnya, setiap minggu bertambah 200. Pertanyaannya yang pertama, tentukan besar uang yang disimpan Dina pada minggu ke-20. Yang kedua, tentukan jumlah uang yang disimpan Dina setelah 36 minggu. Kerjakan latihan soal di buku tulis kalian menggunakan cara penyelesaian seperti contoh. Lalu foto hasilnya dan upload melalui link yang ada di deskripsi video di bawah ini. Nantikan video berikutnya yang akan dibahas tentang barisan dan deret geometri. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.